Swastiastu. Halo guys, apa kabar semua? Kembali lagi di channel kesayangan kita, Ekspedisi Alam Lain, bareng saya Benol dan tentunya partner saya Gus Robin. Pada video kali ini kita akan membahas COVID-19. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan tentang apa yang pernah kita bahas tentang COVID-19, kalian bisa cek di atas. Nah, pembahasan tentang COVID-19 tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas tentang teori konspirasi yang ada di belakangnya. Jadi banyak bermunculan teori konspirasi belakangan ini yang lantang disuarakan oleh beberapa public figure di Indonesia. Salah satunya adalah virus COVID-19 ini merupakan senjata buatan suatu negara yang bertujuan untuk memusnahkan populasi manusia yang karena saat ini populasi manusia sudah berlebihan. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan senjata pemusnah massal untuk menguasai dunia. Ada yang mengatakan ini merupakan virus yang bocor dari sebuah laboratorium. Masih banyak lagi teori konspirasi yang semakin mengganggu pikiran kita belakangan ini. Tidak sampai di situ. Beberapa public figure di negeri ini juga membahas tentang teori konspirasi yang terakhir, yang terbaru antara Bos Men Sontoloyo dengan Mas Deddy Kobuzer juga membahas tentang ini. Kalian bisa cek langsung ke channel YouTube-nya beliau. Dan juga salah satu public figure atau musisi tanah air kita yang dengan lantang hingga saat ini masih menyuarakan bahwa ini merupakan suatu teori konspirasi yang selalu menularkan energi-energi positif untuk tidak takut dengan virus corona yang entah dengan banyak kejanggalan-kejanggalan yang dia rasakan dan masih tetap menyuarakan suara positif tersebut, yaitu Jering SID. Nah, dibalik dari beberapa orang tersebut, kita pasti pernah bertanya-tanya, apakah benar seperti itu atau mungkin ini hanya sebuah halusinasi dari beberapa orang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas virus ini dari sisi gaib. Namun, kita sudah membahas atau kita sudah menyiapkan 5 pertanyaan yang kita ringkas dari banyaknya DM yang masuk tentang teori konspirasi ini. Kita sudah meringkas 5, yaitu yang pertama adalah siapa sebenarnya dalang di balik penyebaran virus COVID-19 ini. Yang kedua, siapa yang mengendalikan virus COVID-19 ini. Yang ketiga, benarkah virus COVID-19 merupakan senjata pemusnah massal? Yang keempat, apakah virus COVID-19 ini benar merupakan senjata atau virus yang bocor dari sebuah laboratorium? Dan yang terakhir, yang kelima adalah benarkah elit global yang ada di balik atau menjadi dalang penyebaran virus COVID-19 ini? Tapi selalu kita ingatkan, ini merupakan pandangan dari mata batin Gus Robin. Jika kalian penasaran, tanpa panjang lebar lagi, silahkan simak penjelasan Gus Robin tentang teori konspirasi berikut. Silahkan Gus Robin. Salam dari saya, Gus Robin, dari channel Ekspedisi Alam Lain. Di sini saya akan membahas tentang berita viral atau viral, sangat viral di seluruh dunia, bahkan menghantui seluruh dunia, yaitu sejenis seperti konspirasi ya, virus corona, di mana perdebatan virus corona ini terjadi di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Apa sih sebenarnya yang benar? Namun di sini saya bukanlah orang yang ahli, namun di sini saya coba untuk menerawang virus corona itu sebenarnya buatan alami ataukah senjata perang. Agar tidak terlalu lama ya, sebenarnya virus corona ini benar-benar membuat resah seluruh dunia. Namun jangan jadikan patokan apa yang saya katakan. Di sini saya hanya berpendapat. Boleh percaya, boleh tidak. Jadi sebelumnya saya mohon jangan jadikan ini patokan. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak. Ini hanya hasil terawangan mata batin saya. Dari mata batin saya ini nanti akan menerawang tentang virus corona ini. Konspirasi beberapa negara sudah diluncurkan, namun kita coba untuk ungkap.
agar tidak terlalu lama saya mengoceh ya, kira-kira ada pertanyaan untuk itu. Ya. Pertanyaan pertama, siapa pembuat virus corona atau COVID-19? Saya akan coba untuk terawang ya. Yang sebenarnya virus corona ini memang benar-benar disebabkan oleh gen atau bakteri yang ada di reptil, mirip seperti SARS. Yang menyebabkannya itu adalah kelelawar. Namun kelelawar ini berinteraksi dengan ular atau reptil juga, ini sesama reptil. Kelelawar berinteraksi dengan ular, berinteraksi dengan kodok gitu. Ini memang benar berawal dari sebuah makanan yang ada di sebuah pasar di Cina. Ini ditularkan melalui makanan mentah dan ada interaksi antara manusia dan binatang tersebut. Mungkin dimakan mentah-mentah atau belum matang, di mana reptil ini jenis kelelawar dan ular itu tanpa masak dimakan itu. Maksudnya setengah matang atau hanya sedikit, bahkan mungkin sebentar dimasaknya. Jadi virusnya masih ada di dalam tubuh binatang hewan reptil tersebut. Jadi manusia memakannya, manusia menyebarkannya ke tempat lain. Karena virus ini bisa menyebar lewat udara atau bersentuhan dan lewat cairan yang ada di dalam tubuh si penderita. Bahkan bisa bertahan di udara dan di benda-benda padat yang ditularkan. Pertanyaan kedua, siapa yang mengendalikan virus corona atau COVID-19? Di sini saya coba untuk menerawangnya ya. Sebenarnya ada ilmuwan beberapa yang sudah meneliti virus ini. Yang mengendalikan virus ini jelas adalah orang-orang yang mempunyai atau ambisi yang berlebihan atau keserakahan, di mana ambisinya itu jelas ingin menguasai dunia. Beberapa mungkin saya lihat memang benar. Contoh virus HIV/AIDS. HIV/AIDS itu kan virusnya ada pada manusia. Terus dia ada sampel virus itu disebarkan mungkin di beberapa tempat lewat makanan atau lewat hal lainnya gitu. Virus ini pun mungkin ada konspirasi penyebaran. Mungkin saja lewat barang-barang impor ataukah lewat manusia sendiri yang dibayar. Ini ada hubungannya dengan penelitian. Itu saja. Pertanyaan ketiga, benarkah virus corona atau COVID-19 senjata pemusnah massal? Virus ini tidak akan berhenti jika tidak ada vaksinnya. Apa benar senjata pemusnah massal? Iya. Secara alami virus itu bisa memusnahkan banyak makhluk jika vaksinnya tidak ada. Jadi benar atau tidak? Ya, ini pemusnah massal, senjata pemusnah massal. Dan ada beberapa pihak yang kurang bertanggung jawab mungkin menginginkan hal ini suatu hari sebagai bahan penelitian. Namun kita berharap vaksinnya cepat untuk ditemukan. Suatu hari pasti akan berhenti jika vaksinnya ada. Sama seperti wabah Black Death ya, yang ada di Eropa dulu, itu juga menghancurkan umat manusia sampai banyak sekali pokoknya. Yang ada dikabarkan berjuta-juta ya. Obatnya itu kita sendiri atau kekebalan tubuh sendiri obatnya. Di mana yang kebal bisa bertahan, yang tidak punya kekebalan tubuh yang tinggi akan meninggal. Seperti seleksi alam. Jadi virus ini hilang sendirinya tanpa vaksin. Semoga saja virus corona ini tidak seperti wabah Black Death ya. Ya, pertanyaan keempat, benarkah virus corona atau COVID-19 bocor dari sebuah laboratorium?
Ya, sebenarnya begini ya. Virus corona itu sudah ada di tahun 2019. Dilakukan penelitian atau virus corona ini sudah ada lama sebenarnya. Sebelum tahun 2019 pernah ada yang menemukan, namun tidak dilanjutkan penelitiannya. Nah, dilakukanlah penelitian, namun menyebarnya lewat hewan. Hewan yang terkontaminasi virus ini menyebarkan lewat manusia. Masalah kebocoran tersebut, mungkin binatang yang terkena dulu, dan ada beberapa orang yang terkena radiasi itu. Terutama binatang ini kan terbang ya, reptil dan ular. Siapa sangka ular ada di mana-mana, termasuk di tempat penelitian pun kadang-kadang ada ular di alam liar. Jadi dia terkontaminasi ular dan kelelawar seperti itu, kodok terkontaminasi, saling mangsa, saling makan, terus dagingnya ini dimakan oleh manusia. Yang saya lihat seperti itu sih. Jadi tanpa sengaja ada kebocoran. Ya, tanpa sengaja. Jadi virus itu setelah ke binatang yang terkontaminasi radiasi, baru terjadi virus. Adanya virus. Setelah itu diteliti lagi. Virusnya diteliti lagi. Entah disebabkan atau tidak, saya tidak mau sih untuk mengatakan secara jelas. Yang jelas ada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab yang seharusnya memberikan informasi lebih dulu kepada umat manusia akan bencana virus ini. Namun seakan-akan ingin menyembunyikannya gitu, agar tidak terjadi gaduh atau kehebohan di dunia ini. Dan mungkin saja dimanfaatkan. Pertanyaan kelima, benarkah elit global yang berada di balik ini semua? Iya, orang yang mempunyai uang. Kenapa? Karena mereka ingin membuat tatanan dunia baru. Mungkin yang dimaksud elit global ini adalah kumpulan sekelompok orang yang ingin menguasai dunia. Jadi ini sebuah konspirasi sebenarnya juga. Bukan virus itu berasal buatan manusia, tapi berasal dari hewan binatang yang terkontaminasi radiasi dari mungkin sejenis pabrik penelitian gitu. Habis itu baru diteliti virusnya ketika sudah terkena manusia. Namun ada beberapa orang yang menyalahgunakan virus itu untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Ini di sini saya tidak menuduh ini atau itu. Kalian sendiri yang bisa memikirkan itu. Jadi apa yang saya terawang ini hanyalah sesuai dengan apa yang saya lihat. Kesimpulan dari semua itu, virus ini berasal dari binatang yang menginfeksi manusia. Setelah itu manusia yang terkena virus tersebut, darahnya diteliti. Habis setelah itu terjadilah konspirasi untuk orang yang tak bertanggung jawab. Beberapa orang tak bertanggung jawab yang memang sengaja untuk menyebarkannya, entah lewat makanan, entah lewat manusia, ataukah orang bayaran. Ini yang saya lihat secara mata batin. Namun boleh percaya atau boleh tidak, semua ini jangan jadi pedoman. Apa yang saya lihat ini sesuai dengan pandangan mata batin saya. Jadi kebenarannya belum bisa dipastikan. Sekali lagi, boleh percaya, boleh tidak. Dan saya ini mengatakan bahwa saya bukan orang sakti. Saya hanya melihat secara mata batin apa yang telah terjadi. Mungkin ini bukanlah pedoman untuk kalian. Tergantung kalian menyikapinya, dan ini juga harus terkait dengan informasi-informasi yang sudah didapat dari beberapa media sosial. Apapun itu jenis virusnya. Satu hal pesan yang saya ingin katakan. Sebelum virus ini ditemukan vaksinnya, alangkah baiknya kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Sekali lagi, tingkatkan kekebalan tubuh pada diri kita. Karena kekebalan tubuh bisa membunuh bakteri, bahkan virus. Tapi jika kekebalan tubuh kita kalah, maka virus itu akan menyebar ke tubuh kita. Jadi, tetap konsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin C dan E. Kalian bisa cari di Google makanan apa saja yang mengandung vitamin C dan E untuk menghalangi virus itu menyebar dan membuat kita
tahan akan penyakit. Terima kasih apa yang saya jelaskan. Ini jangan jadikan pedoman. Kalian boleh percaya atau tidak. Jadi sekali lagi terima kasih sudah menonton video saya. Salam dari saya, Gus Robin, Ekspedisi Alam Lain. Oke, jadi itu tadi penjelasan yang sudah diberikan oleh Gus Robin terkait dengan 5 pertanyaan yang kita lemparkan ke beliau. Kira-kira sudah menjawab dari apa yang Anda pikirkan selama ini, atau mungkin masih belum puas dengan jawaban yang Gus Robin berikan? Kalian bisa langsung bertanya di bawah, atau mungkin kalian mau mencurahkan isi hati kalian tentang teori tersebut, kalian bisa langsung komen di bawah. Nah, jadi kita selalu mengingatkan hati kalian, ini merupakan pandangan dari mata batin Gus Robin, jadi tidak bisa dijadikan acuan. Kalau kalian mau percaya silakan, mau enggak juga tidak apa-apa. Jadi kita tidak pernah memaksakan, kalian harus percaya dengan apa yang dikatakan oleh Gus Robin, seperti itu. Nah, terlepas dari teori konspirasi dibalik dari penyebaran virus COVID-19 ini, kita selalu mengingatkan ke kalian bahwa virus ini sangat berbahaya. Jadi kita tidak tahu orang yang membawa virus tersebut bisa juga tanpa gejala. Saran kita adalah yang pertama, selalu jaga imunitas tubuh kalian, jangan sampai melemah. Jangan terlalu banyak menonton berita-berita tentang COVID-19 ini, karena mungkin itu membuat Anda menjadi takut dengan penyebaran virus yang semakin masif, mengakibatkan korban yang berjatuhan semakin banyak. Jadi itu mungkin membuat Anda sangat merasa tertekan dan takut, dan itu membuat imunitas kalian menurun. Jadi kalian bisa melakukan hal positif, mungkin dengan Anda senang melukis, silakan melukis. Kalau Anda senang main TikTok, ya silakan Anda main TikTok. Segala macam yang membuat sistem imunitas Anda jadi lebih kuat, lakukan itu. Nah, jika Anda harus keluar, tetap menggunakan masker, hand sanitizer selalu dibawa kemana-mana, dan lebih rajin cuci tangan. Dan yang ketiga, jaga jarak. Ikuti anjuran pemerintah, jangan ngeyel, jangan bandel. Cuma itu caranya untuk mencegah virus corona ini semakin meluas. Kita bantu sama-sama agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa kembali, seperti sedia kala. Jadi pasti dari teman-teman semua banyak juga yang sudah bosan di rumah melakukan social distancing, karantina mandiri. Pasti kalian sudah jiwa berlibur, kalian pasti sudah meronta-ronta di dalam hati kalian. Ada yang ingin bertemu dengan sanak saudara, ada yang ingin bertemu dengan pacar, mungkin ada yang jomblo ingin keluar menyenangkan hatinya yang tersakiti, ya. Jadi kita harus bahu-membahu membantu pemerintah untuk menyetop atau memutus tali penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, jadi itu saja video yang dapat kita sampaikan kali ini. Semoga memberikan dampak positif ke kalian. Semoga video ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiran kalian, selalu memberikan energi positif ke kalian. Dan akhir kata, saya Benol dan Gus Robin pamit undur diri. Tapi sebelum itu tetap kita ingatkan ke kalian, jangan lupa di share, like, dan komen setiap video yang kita upload. Dan tentunya subscribe, jangan lupa hidupkan lonceng agar setiap aktivitas kita di YouTube kalian mendapat notifikasi, kalian tidak ketinggalan dengan apa yang kita upload. Jadi jika ada dari kalian saran, kritik dan saran, kalian bisa langsung komen di bawah, atau mungkin bisa langsung kunjungi Instagram kita di ekspedisi.alamlain, atau di Facebook kita Ekspedisi Alam Lain. Dan akhir kata, saya Benol dan Gus Robin pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheerio. Bye bye.